Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, di zaman sekarang ini ada sebenarnya kata-kata atau chat yang cukup pendek, yang maknanya itu dalam sekali. Ya, kalau tema kita hari ini cukup katakan saja. Tapi ternyata di dalam mungkin dunia permedsosan gitu ya, itu ada kata-kata yang pendek sekali, tapi itu kadang-kadang kita bikin gelisah, kita tuh bisa bikin curiga dengan orang yang mengatakan itu. Coba saya tes ya, Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan kata-kata ini ya. Terserah ya. Ini maknanya apa ini ya Bapak Ibu? Ini kata paling legendaris di seluruh jagat raya ya. Kalau keluar kata ini kita langsung tahu ini kayaknya bukan benar-benar terserah. Benar Bapak-bapak ya? Eko bagaimana kalau istrinya bilang terserah? Itu artinya apa? Eko ada istrinya malu dia ya. Ya. Ini biasanya cewek-cewek ini ya. Makan di mana? Terserah. Ya, terserah artinya nggak mau bakso, nggak mau nasi goreng, nggak mau burger, nggak mau McD, nggak mau KFC, nggak mau Solaria. Apa itu? Ya. Oke, kalau kata ini OTW, biasanya apa itu Bapak Ibu? Baru mandi, benar sekali ya. Jangan percaya kalau ada orang bilang OTW. Jangan pernah percaya tuh. OTW itu artinya baru bangun. OTW itu artinya apa, Petris? Masih tidur, ya. Jangan pernah percaya ya, Bapak Ibu ya. Jangan pernah percaya. Atau bilang begini, P. Nah, itu apa itu artinya? Apa? Punten. Masa sih? Apa artinya, Titin? P itu artinya apa sih? Pink ya, pink itu zaman BlackBerry dulu ya. Zaman kapan itu ya, P? P itu artinya kayak nggak yang cuma iseng gitu ya kayaknya ya. Terus ini Y, ya. Ini apa ini? Ini biasanya kalimatnya ngambek atau lagi happy nih? Hah? Ngambek ya. Biasa cewek-cewek ini ya. Kamu sudah makan belum? Kalau dia jawab Y, itu artinya belum. Ya. Ajak saya makan dong, itu artinya ya. Atau kalau gini lebih serem lagi, tiba-tiba nggak chat lama sekali, tiba-tiba ada orang yang bilang shalom, apa kabar? Itu apa ini biasanya? Nah, ini pasti sudah tahu ini ya, mengalami ya ini ya. Aduh ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada kata-kata yang justru membuat kita tuh jadi kalau mendengar jadi gelisah. Kita nggak suka dengan kata-kata seperti ini. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari seorang yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan dia bukan seorang rasul, dia bukan seorang pendeta, dia bukan orang Israel, dia bukan anggota jemaat tetap, tapi dia seorang perwira Romawi. Seorang yang asing ya, seorang yang bukan orang Yahudi, seorang penjajah, tapi dia membuat Yesus itu terkagum-kagum. Ya, dikatakan di situ Yesus heran dengan dia. Padahal mungkin menurut kita tuh biasa saja, atau kita pikir bahwa perkataannya itu wajar. Ya, mungkin dia merasa nggak enak atau dia mengatakan itu karena dia tuh sungkan. Tapi disinilah yang membuat Yesus sangat takjub sekali. Karena dari perkataannya itu membuat Tuhan Yesus takjub. Bukan seperti ini yang membuat kita tuh jadi gelisah, jadi kita bertanya-tanya, jadi kita suuzon dengan perkataan ini. Tapi justru dengan perkataannya itu membuat Yesus terkagum-kagum. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana iman yang dimiliki oleh perwira Romawi ini. Yang pertama Bapak Ibu, iman sejati itu selalu lahir dari kerendahan hati. Bapak Ibu kita kalau lihat di sini ya, yang datang kepada Tuhan Yesus ini adalah perwira. Ingat perwira itu Bapak Ibu, ini penampakannya Bapak Ibu ya. Perwira itu pasti tentu saja memiliki kualifikasi yang mengagumkan. Ya. Dia jelas bukan orang Yahudi, nggak ada orang Yahudi perwira. Ya, pasti dia seorang Romawi. Kemudian perwira itu bukan prajurit biasa Bapak Ibu. Perwira itu membawahi 100 orang prajurit. Otomatis dia pasti punya jabatan. Ya. Dia juga pasti orang yang cukup berada, punya duit. Dan dia juga pasti punya badan tegap, maco seperti ini Bapak Ibu. Saya ini penggambaran di AI ya, saya coba tulis, buatkan saya gambar seorang perwira di abad pertama ya, atau di abad pertama atau abad sebelum Masehi gitu, yang betul-betul dia adalah seorang perwira. Nah ini penampakannya. Jadi yang namanya perwira pasti begini penampakannya.
Jadi Bapak Ibu dia eh, bukan prajurit biasa, dia perwira, pimpinan dari 100 orang prajurit. Dia cukup berada, dia punya badan yang tegap, maco gitu ya. Kalau istilah anak zaman sekarang pelukable gitu ya, dapat dipeluk gitu ya. Dia tuh punya penampilan yang sangat luar biasa. Dia punya kualifikasi untuk bisa jadi orang yang sangat sombong dan wajar kalau dia bisa jadi orang sombong. Karena apa? Dia punya segalanya. Tapi Bapak Ibu kita lihat di sini bagaimana dia bisa sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kalau kita lihat di ayat 5 dikatakan di situ seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perhatikan kata memohon di sini Bapak Ibu. Dikatakan situ dalam bahasa aslinya, ini memohon itu bukan sekedar minta atau permintaan biasa. Memohon itu seperti dengan tulus penuh kerendahan hati, dengan dengan rasa butuh yang dalam Bapak Ibu. Dengan dia yang sudah nggak tahu mau minta tolong kemana lagi. Jadi kalau penggambarannya itu seperti itu, Tuhan tolong gitu. Dia tuh seperti datang betul-betul dengan tulus, itu memohon itu ya kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani. Itu betul-betul dengan penuh kerendahan hati, rasa butuh yang dalam sekali bahwa dia sadar dia sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kata ini memohon ini dalam bahasa Yunani itu dipakai di dalam perjanjian baru, itu memang selalu menunjukkan betul-betul memohon dengan penuh kerendahan hati. Bukan cuma minta duit dong, bukan begitu. Tapi betul-betul kayak sujud begitu ya, sujud Tuhan tolong saya, itu memohon. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam Bapak Ibu, kerendahan hati dari perwira ini tuh bukan cuma momen sesaat. Kenapa saya yakin begitu? Karena yang dia doakan, yang dia mohonkan kepada Tuhan Yesus ini bukan anaknya, bukan istrinya. Tapi siapa Bapak Ibu? Hamba. Bayangin Bapak Ibu. Ya, coba bayangkan ya seorang perwira punya banyak prajurit, punya kuasa besar, hidup dalam budaya Romawi yang keras, yang hierarkinya tinggi sekali. Itu dia datang kepada Tuhan Yesus memohon, bukan untuk anaknya. Kalau anaknya mungkin kita masih make sense ya. Mungkin kalau untuk istrinya kita masih oke lah, atau untuk keluarganya. Tapi ini orang yang gak ada hubungan darah dengan dia, memohon untuk kesembuhan hambanya. Kerendahan hati perwira ini bukan cuma di depan Yesus, tapi juga memang ini adalah kehidupan kesehariannya. Dia rela bayar harga, dia rela memohon kepada Tuhan Yesus yang notabene bukan apa-apanya dia gitu ya. Yang dalam tanda kurung bukan selevel dengan dia, dia mohon untuk kesembuhan dari hambanya. Saya yakin orang ini pasti sangat rendah hati, bukan hanya sekedar waktu ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, tapi dalam kehidupan kesehariannya, kalau dia berani memohon, datang memohon kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan hambanya, berarti ini orang rendah hati dalam hidup sehari-harinya. Saya waktu baca ini, saya bilang, ini tamparan keras buat orang Kristen Bapak Ibu. Kadang kita ini baru rendah hati kalau di gereja. Tapi kalau di rumah, di kantor, di jalanan, keluar aslinya. Galak sama bawahan ya. Kasar sama ART kita gitu ya, ngotot di jalan, teriak-teriak bisa di parkiran begitu. Kalau ada yang serempet sedikit, apa lo gitu ya. Tapi begitu di gereja, nggak apa-apa gitu ya. Perwira ini mengajarkan iman sejati itu bukan cuma ditunjukkan di depan Tuhan, tapi juga lewat cara kita memperlakukan sesama, terutama orang kecil Bapak Ibu. Dan ini yang dia terapkan ketika bertemu Tuhan Yesus. Kerendahan hati itu dia tunjukkan ketika dia memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, iman yang sejati itu bukan hanya sekedar di kepala. Oh, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi membawa kita itu ketika kita berdoa, itu penuh dengan kerendahan hati, memohon. Seolah-olah kamu tuh gak ada rencana yang lain. Kadang kita bilang percaya, oh iya saya percaya sama Tuhan bisa menolong. Tapi di otak kita tuh mulai ada plan A, plan B, plan C. Kalau Tuhan kayaknya nggak jawab doa saya, oke saya ada plan A, plan B, plan C gitu. Kita masih ada cadangan rencana gitu. Tapi memohon ini maksudnya adalah betul-betul Tuhan saya hanya kepadamu ini, nggak ada rencana lain nih, itu namanya memohon. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Lalu kita lihat lagi bagaimana kerendahan hati dari perwira ini Bapak Ibu. Kalau dilihat di ayat 8 dikatakan situ, Tuhan aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Bapak Ibu, aku tidak layak ini dalam bahasa aslinya itu menunjukkan aku tuh gak cukup pantas.
Bayangin Bapak Ibu ya, selevel perwira ngomong ke Tuhan Yesus, ya, ngomong ke Tuhan Yesus, aku tidak layak, aku tidak cukup pantas. Tuhan Yesus tuh emang siapa? Ya, perwira ini kalau bilang punya kekuasaan militer, kaya, dermawan ya. Kalau di Injil lain di paralelnya itu di Lukas pasal 7, kalau Bapak Ibu baca, itu dia nih perwira ini suka membantu pendirian rumah ibadat. Ya, jadi dia dengan orang Yahudi itu cukup dekat. Dia dermawan, dia dihormati. Tapi justru dia mengatakan, aku nggak layak. Jangan Tuhan, jangan datang ke rumahku, aku nggak layak. Mungkin kalau ada murid-murid di situ ya, lihat nih perawakannya perwira ini ya. Mereka mungkin saling colek begitu ya, saling ngetawai. Ya elah semaco itu bilang kagak layak. Lihat kita yang ada lemak-lemak di mana-mana ini gitu. Ya, apalagi yang kita yang cuma remah-remah rengginang gitu ya. Semaco itu bilang kagak layak, sekeren itu bilang kagak layak. Apalagi kita gitu ya, para murid bilang, gue nelayan dulunya. Orang miskin, buta huruf, kagak bisa baca, nulis juga belepotan. Ya, sama halnya misalnya ya Titin gitu ya, ngomong di depan saya, cuman tahu saya sudah gendut nih ya, saya mau diet, cuman tahu gitu ya. Ya level Titin yang langsing begini bilang dia gendut di depan saya, ini mah nyindir gitu ya. Bayangin Bapak Ibu ya, perwira bilang aku nggak layak gitu loh, aku tuh nggak layak, aku tidak cukup pantas. Kalau ada para murid lihat di situ, elah level perwira begitu yang duitnya banyak, bilang aku tidak pantas. Tapi inilah yang membuktikan dia tuh punya iman Bapak Ibu. Walaupun memang tidak dijelaskan Bapak Ibu, ini kehidupan perwira ini selanjutnya bagaimana, apakah dia percaya Tuhan Yesus, tapi saya yakin dia percaya Tuhan Yesus. Apalagi ketika dia mendapatkan bahwa yang dia minta itu terjadi. Bapak Ibu, inilah kunci iman yang sejati ya. Iman sejati itu tidak lahir dari rasa layak, tapi dari kerendahan hati. Memohon kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku tidak layak, aku tidak cukup pantas. Dan ini memang sejalan dengan doktrin kita ya Bapak Ibu ya, total depravity. Kalau kita betul-betul sadar bahwa kita itu sudah rusak secara total di hadapan Tuhan, sehingga kita nggak bisa naik ketemu Tuhan gitu ya, sehingga kita nggak bisa cari apapun untuk ketemu Tuhan, maka kita akan sadar bahwa aku nggak pernah layak, dan keselamatan itu hanya anugerah. Maka Bapak Ibu, iman yang sejati itu tidak lahir dari rasa layak, tapi dari kerendahan hati. Artinya gini Bapak Ibu, iman yang sejati itu tidak lahir dari rasa bahwa kita ini pantas atau berhak menerima pertolongan Tuhan. Saudara tahu ini ya, gambar ini lagi transaksi sama Tuhan. Banyak orang Kristen kayak gini Bapak Ibu. Anggaplah uang itu pelayananmu, kesetiaanmu di dalam gereja. Beramal, bantuin orang miskin, berbuat banyak, ikut komisi ini itu, bayar perpuluhan, anggaplah uang itu. Kita kayak nyuap Tuhan, Tuhan aku udah kasih ini ya Tuhan ya. Cukupi semua kebutuhanku. Tuhan saya sudah kasih ini ya Tuhan ya. Jangan bikin saya sakit ya Tuhan. Tuhan saya sudah kasih ini ya, lancarkan semua urusan saya ya Tuhan. Tuhan saya sudah kasih ini ya, tolong Tuhan. Jangan ada masalah lagi di dalam keluargaku. Itu namanya dagang sama Tuhan Bapak Ibu. Itu bukan relasi. Itu namanya transaksional. Dan hubungan iman yang sejati itu bukan hubungan yang transaksional Bapak Ibu. Hubungan dengan Tuhan itu harus kita landaskan bahwa saya nggak layak. Seperti perwira itu, memohon dengan sungguh. Dengan tulus. Bahkan itu ada penggambaran yang saya ketemukan, dia tuh kayak berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Karena dia badannya tinggi, Tuhan Yesus mungkin rata-rata begitu ya, dia harus tunduk, Tuhan tolong. Tolong Tuhan, itu memohon. Bapak Ibu, waktu ketika perwira ini, dikatakan di Lukas ya, dia sudah sumbang banyak untuk rumah ibadat. Dia sama sekali gak mention itu Bapak Ibu. Dia gak bilang, Tuhan, saya pantas loh engkau tolong Tuhan, karena saya sudah banyak sumbang di gereja. Dia gak mention sedikit pun, dia gak sebutkan itu sedikit pun Bapak Ibu. Dia cuma bilang, Tuhan aku gak layak.
Makanya John Calvin ya, salah tokoh reformator, dia bilang begini, orang tidak akan pernah benar-benar mencari Tuhan sebelum dia benar-benar rendah hati. Kesadaran akan diri sendiri adalah awal keselamatan. Nah Bapak Ibu, sepanjang kita sudah jadi orang Kristen, benarkah kita sudah datang kepada Tuhan mengatakan bahwa Tuhan aku memang gak layak? Atau dengan segala macam urusan uang yang atau apalah ya, kehebatan kita, apa yang sudah kita kasih ke gereja, kita selalu kasih nih Tuhan. Lihat nih, duitku, pelayananku, kehadiranku. Selalu kita ngomong kayak gitu. Bapak Ibu, seringkali masalah terbesar kita bukan ketidaktahuan kita tentang Tuhan, karena kita terlalu sombong untuk mengaku kita butuh Tuhan. Bapak Ibu bisa ukurlah ya. Keseharian kita, hari-hari, kita merasa kita butuh Tuhan enggak? Kalau keseharian kita kurang melibatkan Tuhan, mungkin Bapak Ibu, mungkin ya saya nggak berani menjudge. Kita nggak pernah masuk dalam titik merasa kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Nggak butuh Tuhan. Pekerjaan lancar. Ya, studi lancar, ya, teman-teman oke semua, orang tua oke, semua oke. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita nggak pernah merasa layak, dan jangan-jangan keselamatan itu sebenarnya kita nggak terima. Jadi mari tanyakan kepada diri sendiri, apakah betul-betul ketika kita memohon kepada Tuhan itu cuma doa atau formalitas saja? Atau betul-betul kita datang seperti perwira ini, Tuhan tolong. Gak ada opsi lain, gak ada pilihan lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan, aku cuma bisa minta kepadamu Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, iman sejati itu mempercayai kuasa firman. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam ayat 8-9, waktu ketika perwira ini waktu ketika Tuhan Yesus bilang, oke, aku akan ke rumahmu ya gitu ya. Dia mengatakan, jangan katakan sepatah kata saja. Nah ini ya, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan seterusnya. Bapak Ibu kalau dalam bahasa Yunani kalimat ini berbunyi sebenarnya harusnya, tetapi cukup hanya dengan satu perkataan saja. Bapak Ibu, perkataan di sini yang dipakai itu bermakna kata yang penuh otoritas. Jadi bukan kata-kata biasa yang yang sembarangan. Tapi sepatah kata itu atau satu perkataan saja, itu adalah satu kata yang dipakai itu menunjukkan satu otoritas. Ya, satu otoritas dari seseorang yang mengucapkan itu kepada bawahannya. Makanya dia ambil satu ilustrasi, si perwira ini satu ilustrasi, dia bilang, aku seorang perwira, aku seorang bawahan dan di bawahku ada juga pula prajurit. Aku ngomong A, prajurit itu bawahanku itu akan ngomong A. Artinya dia sangat paham tentang otoritas. Sangat paham. Kenapa? Dia bawahan, tapi dia juga atasan. Dia bawahan ketika atasannya ngomong A, oke, saya akan lanjutkan. Seringkali kalau di film-film perang begitu ya, kalau Bapak Ibu sering nonton misalnya, ya ada kaptennya atau film perang-perang tentara gitu ya. Kalau kaptennya itu bilang tembak, walaupun dia tahu itu anak kecil bertentangan dengan hati nuraninya. Kalau kaptennya itu bilang tembak, ya dia harus tembak. Sekalipun itu bertentangan dengan hati nuraninya. Kenapa? Orang yang seperti ini paham otoritas. Ya, dan ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Dia berkata, Tuhan saya ini punya orang bawahan. Dia ngerti. Kalau bawahannya juga dia suruh A, dia pasti harus melakukan A. Jadi Bapak Ibu, iman perwira ini bukan sekedar percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan jika datang langsung. Ya. Tapi dia percaya bahwa firman itu juga sudah cukup sangat berkuasa sekalipun jauh. Dan inilah iman yang besar yang dipuji oleh Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang kita sudah sangat memahami ya bahwa memerintah dari jarak jauh itu sangat relate sekali sama kita ya. Atasan kita bisa langsung kasih perintah lewat WA begitu ya, tolong ya bersihkan ini gitu ya, tolong ya kerjakan ini langsung ya. Bapak Ibu kalau
manusia saja bisa kasih komando jarak jauh, maka Tuhan pun bisa Bapak Ibu. Dan itulah yang diimani oleh perwira ini. Bayangin Bapak Ibu, dia kafir, dia nggak tahu konsep Tuhan yang benar. Ya. Tapi dia punya iman. Ini yang dialami oleh perwira ini Bapak Ibu. Ya, dia percaya dengan otoritas firman dari Yesus Kristus. Makanya dia bilang, Tuhan cukup katakan saja. Kau tidak perlu datang ke rumahku, nggak layak rumahku. Dia tahu ya Bapak Ibu konsep orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak boleh datang ke sembarang rumah, apalagi rumah orang kafir, nggak boleh. Itu kayaknya langsung menajiskan mereka. Dan dia tahu konsep ini. Kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya, maka itu akan sulit Tuhan Yesus itu diterima. Wih, Tuhan Yesus orang Yahudi datang ke kafir gitu ya, ke rumah orang kafir. Dan dia merasa memang gak layak. Bapak Ibu, inilah yang urutan yang benar Bapak Ibu ya. Ya. Perwira kafir ini, perwira Romawi ini, dia punya iman dulu, baru mujizat itu datang. Sekali lagi ini bukan formula yang harus terus-menerus terjadi di dalam semua orang Kristen ya Bapak Ibu. Ini konteks ini ya, di dalam konteks cerita ini. Iman, ya dia punya iman dulu baru mujizat itu terjadi. Dia punya iman dulu baru Tuhan Yesus itu datang dan menyembuhkan hambanya itu. Tapi Bapak Ibu seringkali orang Kristen ya kalah dengan iman seperti ini Bapak Ibu ya. Perwira kafir ini malah punya iman yang lebih sehat daripada kebanyakan orang Kristen. Dia nggak butuh lihat harus tanda-tanda, oh tandanya mana Tuhan kalau Engkau menyertai aku gitu ya. Cukup percaya kepada firman, cukup katakan saja Tuhan, apa yang keluar dari mulutmu itu berkuasa. Beda banyak dengan orang Kristen, maunya mujizat dulu baru percaya. Kalau nggak ada keajaiban, imannya ikut bubar. Makanya kalau ada orang Kristen yang suka doa gini ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu sering nggak doa seperti ini. Tuhan, kalau pekerjaanku lancar, kalau aku diberikan kesehatan, kalau aku dapat jodoh tahun ini, kalau bisnisku naik omsetnya, kalau anak-anakku sukses kuliahnya, sekolahnya, kalau utang saya bisa lunas tahun ini, baru saya mulai pelayanan. Baru saya lebih tekun berdoa. Baru saya lebih giat baca Alkitab. Bapak Ibu, ini bukan iman yang benar. Jangan kebalik-balik Bapak Ibu, mujizat dulu baru iman, ini salah, sesat ini ya. Itu namanya tukar tambah ya, bukan iman. Makanya John MacArthur ya, dia bilang gini, iman tidak didasarkan pada tanda-tanda yang kelihatan atau pengalaman, tetapi pada otoritas mutlak dari firman Allah. Artinya Bapak Ibu, iman itu tidak didasarkan seberapa banyak kita alami mujizat. Oh kalau banyak mujizat maka aku makin percaya. Perwira ini sebelum mujizat terjadi dia udah percaya Bapak Ibu. Makanya dia tahu konsep Tuhan itu. Cukup ngomong aja Tuhan pasti terjadi. Dia percaya sama kuasa firman itu. Bapak Ibu, pertanyaannya di zaman sekarang kita lebih percaya mana? Info dari internet. Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol ya apa yang anak-anak tonton di handphone mereka. Ya, gara-gara nonton-nonton gitu anak-anak jadi takut setan. Benar nggak ini anak-anak ini ya? Ini saya lagi ngomong sama anak-anak ya. El sama Jos itu biasanya kalau udah mau tidur begitu udah mati lampu, saya minta tolong bangun, ambil minum. Mereka berani tuh keluar ke dapur, udah gelap tuh ya. Tapi beberapa hari belakangan ini takut mereka. Gara-gara apa? Nonton. Nonton ada apa itu ya namanya kune-kune. Nggak tahu lah itu apa itu ya. Takut mereka keluar. Anak-anak ini ya. Saya bilang, hei kalian tuh udah punya Roh Kudus loh. Udah percaya Tuhan Yesus? Bilang, udah. Punya Roh Kudus di dalam hati, ngapain takut? Setan yang takut sama kita. Itu kata firman Tuhan. Ini anak-anak ini ya jangan pernah takut loh ya. Kalau mama mau pipis, temani takut. Setan justru yang takut sama kalian. Bukan hanya anak-anak ini, saya tahu mama-mama ini juga ya, ibu-ibu juga ini kadang-kadang yang dewasa-dewasa ini juga. Mau pipis, rela tahan pipis tuh sampai pagi. Itu bahaya loh, kena ginjal loh nanti loh. Ya.
Yang anak-anak muda ini juga. Jangan-jangan juga yang tua-tua juga ya, takut gitu ya. Kita nggak percaya sama kuasa firman bagaimana, Bapak Ibu? Kalau kita udah tahu ada Roh Kudus, kan firman Tuhan bilang roh yang ada di dalammu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Anak-anak jangan takut. Ya Rui ya, kalau mau pipis, Rui berani nggak? Berani ya, mantap. Raja berani? Sama berani? Oh, berani harus sendiri. Waktu begadang, mamanya nih, begadang gara-gara apa ini? Begadang gara-gara apa? Lagi gabut, begadang gabut. Oke. Tunggu, gabut dapat istilah dari mana itu? Aduh, ngeri banget ya anak-anak. Ya. Terus Raja berani ke kamar mandi. Coba sama sendiri ya. Raja udah besar, nggak boleh pipis sama-sama dengan adik lagi ya. Berani anak-anak ya. Jangan takut. Ini firman Tuhan. Ajari juga orang tua, ajari. Jelaskan kepada mereka, kuasa firman Tuhan jauh lebih berkuasa. Jangan takut. Ya, waktu ini gara-gara nonton ini ya kadang-kadang itu cara setan. Makanya saya bilang itu cara setan membuat kamu takut sama setan. Ya. Kamu takut sama setan takut sama Tuhan. Roh Kudus juga ditakuti sama Tuhan. Sama setan maksud saya. Ini Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Tuhan sudah berkata, itu sudah jadi materai. Ngapain takut? Itu cuma cara setan membuat kamu jadi takut setan. Padahal setan yang takut sama kita. Gitu. Bapak Ibu, berapa banyak info-info di dalam internet kita lebih percaya daripada kuasa firman. Ini anak-anak nih ya, hati-hati ya. Percaya, kita tuh setan tuh justru takut sama kita kalau kita betul-betul sudah percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita lupa kekuatan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu cukup untuk memulihkan hati kita yang hancur, memberi damai di tengah badai, untuk menuntun kita di jalan yang benar. Mungkin dari antara kita yang mengatakan, contoh tapi kok saya biasa aja ya setelah baca firman, gak ada rasa apa-apa rasa-rasanya, kok kayaknya saya tuh lagi kemelut baca firman, biasa aja gitu ya. Nah justru ini kita sering salah paham Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan itu bukan obat yang langsung terasa wow dalam 5 menit. Firman Tuhan itu seperti benih Bapak Ibu. Ya, dia bekerja pelan tapi pasti. Itu firman Tuhan, makanya Tuhan Yesus taburkan benih. Emang benih itu bisa ujuk-ujuk langsung besar begitu? Enggak. Ya makanya C.S. Lewis pernah bilang gini, Alkitab tidak selalu memberi yang kita inginkan secara instan. Tapi dia memberi yang benar-benar kita butuhkan secara perlahan dan mendalam. Dia butuh mengakar dulu Bapak Ibu, butuh waktu. Masalahnya bukan firman Tuhan itu yang kurang berkuasa, tapi hati kita nih udah terlalu keras sehingga akarnya itu kalau nembus susah. Yang harusnya butuh 1 minggu, butuh 2 tahun. Banyak orang yang tidak merasakan kuasa firman bukan karena firman itu lemah, tapi karena hatinya tuh terlalu sibuk, terlalu sombong, terlalu keras. Jadi firman Tuhan tuh harus kayak jadi palu dulu, gembur-gemburin. Makanya nggak bisa Bapak Ibu baca 2 tahun nggak pernah baca Alkitab, terus baca Alkitab pingin langsung dapat efeknya begitu, nggak bisa Bapak Ibu. Itu kayak benih, tumbuh dulu pelan-pelan. Makanya kita punya program self reflection, baca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Benihnya itu tumbuh, mengakar dulu, baru kita bisa rasakan Bapak Ibu. Baru kita bisa rasakan, oh iya ya, luar biasa kuasa firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu, iman yang sejati itu percaya firman Tuhan itu sangat berkuasa di dalam hati kita. Dan Tuhan itu gak pernah gagal menepati janjinya. Mari bangun iman yang teguh bukan pada perasaan, tapi firman Tuhan yang hidup. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah iman sejati berakar dari anugerah, bukan dari latar belakang agama. Bapak Ibu, sekali lagi ya, perwira ini bukan dari keluarga rohani. Ya, dia bukan dari keluarga yang rohani. Ingat dia orang Romawi, dia tidak kenal kitab Taurat, dia bukan orang Israel. Tapi justru yang dipuji Yesus ini soal imannya. Jadi kemungkinan besar mungkin dia sudah selamat ya Bapak Ibu, dia udah percaya Tuhan Yesus. Dan Yesus terheran kalau dikatakan ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu heranlah ia. Bapak Ibu di dalam Injil
itu cuma 2 kali dicatat Tuhan Yesus terheran akan iman seseorang. Ya. Yang pertama itu yang cerita tentang perwira ini, perwira yang kafir. Ya. Yang kedua adalah iman orang Yahudi di Nazaret. Ingat ya Bapak Ibu, ini makanya saya kasih highlight gitu ya. Yang pertama itu perwira yang kafir, yang kedua itu iman orang Yahudi di Nazaret yang adalah kampungnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bukan heran seperti ketika heran kepada perwira ini, tapi itu heran karena ketidakpercayaan mereka. Ya, heran karena ketidakpercayaan mereka kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita masuk kategori yang mana ya? Ya. Ini cuma 2 kali loh herannya Tuhan Yesus di dalam Injil ya, Perjanjian Baru. Ya, Injil lah ya. Yang pertama heran terhadap iman perwira yang kafir, yang kedua heran terhadap iman orang Yahudi. Yang pertama adalah heran terkagum, yang kedua heran karena kok mereka ini gak percaya. Artinya Bapak Ibu ya, iman sejati itu bukan hasil dari latar belakang agama atau aktivitas rohani kita. Iman sejati itu murni dari anugerah Allah. Ya. Makanya perkataan Tuhan Yesus di ayat 11 sampai 12 ini sangat tajam sekali Bapak Ibu. Dia langsung to the point, dia bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini ya, banyak orang dari timur dan barat yang duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya orang dari timur dan barat itu maksudnya orang-orang kafir gitu ya. Banyak dari orang-orang kafir itu datang duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ini penggambaran di sorga ya. Kalau di sorga itu kan penggambaran seperti kayak perjamuan makan besar-besaran gitu ya bersama dengan Tuhan. Menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi maksudnya adalah banyak nanti orang di sorga dari timur dan barat orang kafir itu masuk sorga. Ya, masuk sorga. Bukan karena mereka ada keselamatan di luar Kristus ya, bukan maksudnya ya. Justru terbuka keselamatan itu. Orang kafir itu bisa percaya sama Tuhan Yesus. Simbol keselamatannya. Sementara dikatakan di situ anak-anak kerajaan. Artinya adalah orang-orang Yahudi yang merasa otomatis mereka selamat karena keyahudian mereka, justru dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Justru mereka masuk neraka. Kalau saya mau simpulkan Bapak Ibu ya, bisa jadi neraka itu penuh dengan orang-orang yang rajin ke gereja tapi tidak pernah mengalami pertobatan sejati. Bisa jadi. Ini perkataan Tuhan. Maka Bapak Ibu, coba kita lihat lagi dalam diri kita. Ya. Mungkin kita aktif di gereja, ikut pelayanan, rajin, hadir tiap minggu. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus? Ya, jangan cuma jadi jemaat yang aktif di gereja, tapi justru hidup di dalam dosa. Masuk surga itu bukan urusan siapa orang tua kita, ya berapa kali kita ke gereja. Walaupun memang orang yang sudah diselamatkan pasti menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Bukan karena engkong saya pendeta, om saya itu semua pendeta, bapak saya ini, ibu saya ini begitu ya. Bukan, keselamatan itu tanggung jawab sendiri Bapak Ibu. Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya dan hidup di bawah kuasa firman-Nya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu? Yang pertama, iman sejati itu lahir dari kerendahan hati. Memohon kepada Tuhan dengan tulus, berdoa ketika kita berdoa, kita tahu bahwa kita itu tidak ada plan A, plan B. Yang kedua adalah bagaimana iman sejati itu kita percaya penuh pada kuasa firman Tuhan. Yang harusnya juga firman itu kita baca tiap hari. Sehingga itu jadi benih yang mengakar kuat. Tidak ada yang instan Bapak Ibu di dalam pertumbuhan rohani. Hari ini kamu minus, besok kamu sudah berkali lipat ganda gitu. Nggak ada Bapak Ibu. Baca tiap hari supaya benih itu tumbuh. Yang ketiga, iman sejati bukan soal latar belakang agama. Tapi soal anugerah Tuhan yang melahirkan iman kita. Maka Bapak Ibu, mari sama-sama kita datang seperti perwira ini ketika dia memohon kepada Tuhan. Maka ketika kita datang seperti perwira ini dengan kerendahan hati, dengan iman yang percaya kepada Tuhan, maka senang sekali kalau seandainya Tuhan mengatakan, aku terkagum dengan imanmu. Mari kita berdoa.